A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Di dalam surah Al-Insyiqaq, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menjelaskan tentang hal ihwal, apa yang terjadi dengan kedatangan hari kiamat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan alam semesta dan tidak tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika qadahan famulakih. Wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau akan bekerja dengan sangat letih, kepayahan, ila rabbika, menuju Rabbmu, kadhan, dengan sebuah keletihan, famulakih, dan kelak akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dalam surah Al-Insyiqaq menjelaskan kepada kita bahwa manusia hidup itu pasti harus lelah dan letih beramal. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim mengatakan, Fa'iza farugta fansab, apabila Anda sudah melakukan amal soleh kemudian selesai, maka beralihlah kepada amal soleh yang lainnya. Tetapi terkadang manusia dilupakan bahwa dia sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia dilalaikan kalau dia sedang melakukan safar menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tak jarang di antara kita yang kemudian menghabiskan waktu-waktunya bukan untuk ketaatan kepada Allah. Lupa sholat, lupa zikir, lupa baca Quran, cenderung melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu seterusnya. Tapi di sana ikhwatal iman, ada orang-orang yang subhanallah menghabiskan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sholat tepat waktu. Walaupun dia bekerja, lisannya terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar. Dia pun meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, birrul walidain, menyambung silaturahim dan macam-macam. Ya karena manusia itu pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah lah kita ada dan kepada Allah lah kita akan kembali. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia pasti ditakdirkan ada kematiannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Para pendahulu kita, para nabi dan rasul, para sahabat nabi, para ulama, mereka orang-orang mulia, namun mereka pun disentuh dengan kematian, apalagi kita. Nabi SAW sampai membatasi umur umat Islam itu. Kata Nabi SAW, A'maru ummati baina sittina ila sab'in, bahwa usia umatku ini, kata Rasul, hanya sekitar 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang melewati itu. Artinya setiap kita pasti akan mengalami kematian. Dan setiap orang yang mengalami kematian pasti berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah pun senang dengan kita. Tetapi ada orang-orang berjumpa dengan Allah dan Allah murka kepadanya, na'udzubillah. Nabi SAW sampai mengatakan, Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang senang, bahagia, hendak berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senang dan bahagia berjumpa dengan kita. Tapi barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan murka dan tidak suka berjumpa dengan kita. Apa maksudnya hadis ini? Para ulama mencontohkan, kalau seandainya kita selama hidup di dunia ini betul-betul menginvestasikan semua amalan soleh kita untuk akhirat kita, seperti seseorang memiliki rizki yang Allah anugerahkan kepadanya. Dengan rizki itu dia bangun istana di surga, seperti membangun masjid, membangun sarana-sarana dakwah, atau dia beramal soleh, seperti sabda Nabi SAW, siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan satu istana di surga. Atau Nabi mengatakan, Man qala subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang senantiasa membaca subhanallah wa bihamdi, maka Allah akan tanamkan satu pokok kurma di surga. Dengan kata lain, dia di dunia berusaha untuk membangun istananya di surga.
Tentu orang-orang seperti ini di mana rizki yang Allah anugerahkan kepadanya, dia gunakan untuk investasi akhirat dan amal solehnya juga demikian. Maka orang-orang seperti ini ikhwatal iman, ketika meninggal dunia sakaratul maut, maka dia ingin cepat berjumpa dengan Allah. Karena dia ingin cepat masuk ke istananya di surga, masuk ke taman-tamannya di surga, masuk ke keindahan di surga dan nikmat Allah yang tiada tara di surga. Tapi sebaliknya, orang yang hartanya diinvestasikan di dunia, dia tidak sayang dengan fuqara wal masakin, dia tidak sayang dengan anak-anak yatim, dia tidak sayang dengan orang-orang yang tidak mampu, dia tidak pernah menyumbang pembangunan masjid, pembangunan madrasah, dia tidak pernah berzikir, dia tidak pernah baca Quran, hidupnya bergelimang dengan kemaksiatan, hanya berfoya-foya membangun istananya di dunia. Maka orang seperti ini akan sulit untuk berjumpa dengan Allah. Orang seperti ini akan benci berjumpa dengan Allah karena dia harus meninggalkan rumahnya, dia harus meninggalkan kebunnya, dia harus meninggalkan ATM-nya, dia harus meninggalkan kekayaannya, sehingga ketika dia tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah pun murka kepadanya. Ikhwatal iman, sehingga ketika Allah katakan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih, bahwa setiap manusia pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaan kita dengan Allah itu ada di 4 tempat, 2 di dunia dan 2 di akhirat. Siapa yang sering berjumpa Allah di dunia, maka dia akan sering berjumpa dengan Allah di akhirat. Siapa yang tidak sering berjumpa dengan Allah di dunia, maka jangan harap dia bisa berjumpa Allah di akhirat. Pertama, perjumpaan kita dengan Allah di dunia saat kita sholat. Itulah kita sedang bermunajat dengan Allah. Itulah kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau Anda melaksanakan sholat, kemudian dalam sholat Anda membaca suratul Fatihah, ketahuilah ikhwatal iman bahwa surah Al-Fatihah yang kita baca itu ada jawabannya dan Allah yang menjawabnya. Apabila Anda membaca di dalam sholat Anda Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim, maka Allah katakan asna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkan diriku. Dan apabila Anda katakan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab majadani abdi, hambaku sedang membesarkan diriku, dan begitu seterusnya. Dan di dalam sholat, dalam kondisi yang paling dekat kita dengan Allah adalah saat kita sujud. Karena sujud itu perendahan diri yang luar biasa antara kita kepada Khaliknya. Makanya karena sholat adalah munajatnya kita dengan Allah, kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwatal iman, jangan pernah tinggalkan sholat, terutama sholat wajib. Kalau bisa kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan waju ilat qurratu ainin li fi sholati, dan Allah jadikan penyejuk mata untukku adalah sholatku. Bahkan dia mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, marilah kita beristirahat dalam sholat supaya kita bisa berjumpa dengan Allah. Jadi sholat itu adalah perjumpaan kita di dunia. Maka siapa yang banyak melaksanakan sholat, baik wajibnya atau yang sunnahnya, maka dia akan banyak berjumpa dengan Allah di akhirat. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Kemudian yang kedua, perjumpaan kita dengan Allah, yakni saat ketika ruh kita dicabut oleh malaikat. Dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu an, ketika ruhnya seorang mukmin itu dicabut, maka ada 3 para malaikat utusan Allah yang datang. 1 membawa kain kafan, 1 membawa hanut minyak wangi dari surga, dan 1 membisikkan di telinganya dengan bisikan yang indah. Ketika ruh sudah dicabut dari badan kita lewat mulut kita, kemudian diletakkan di kain kafan, kemudian diangkat oleh para malaikat ke langit, kemudian dibukakan pintu pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, maka ruh akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjumpaan kedua. Ruh ini akan dihadapkan ke hadapan Allah dengan catatan yang mengikutinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, angkat catatannya, letakkan di tempat yang paling tinggi di surga, dan kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Maka ruh itu setelah berjumpa dengan Allah, kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya. Setelah berjumpa dengan jasadnya, maka datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, dan apa agamamu?
tapi karena dia seorang mukmin, dia mampu menjawab dan mengatakan, Allah Robku, Muhammad Nabiku, dan Islam agamaku. Maka ketika itu dikatakan kepadanya, Ang sodaku abdi, hambaku telah benar, bentangkan pintu dari surga, hantar makanan dari surga, hantar pakaian dari surga. Kemudian datang orang yang indah, yang tampan, kemudian bercerita sampai akhirnya menjadi temannya di kuburannya, dan tidak sadar kiamat sudah dibangkitkan. Ini perjumpaan yang kedua. Yang ketiga, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita berada di padang mahsyar. Saat kita berada di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffan, dan Rabbmu akan datang di hadapan khalayak makhluknya, sementara malaikat akan berbaris bersaf-saf. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan Jahannam, waji'a yauma izin bi Jahannam, maka Jahannam kemudian akan didatangkan, dan Jahannam memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap satu kali kekang ditarik, diderek oleh 70.000 malaikat, saking besarnya Jahannam. Kemudian manusia akan disaksikan dengan pandangan yang sangat-sangat mengkhawatirkan, Jahannam di depannya. Kemudian disitulah ada proses yang disebut dengan tatoyur suhuf, di mana catatan kita akan diterbangkan. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, tangan kiri, dan di belakang punggung. Kemudian setelah itu terjadi hisab. Kemudian setelah itu terjadi mizan, timbangan, dan begitu seterusnya. Dan tentu perjumpaan yang terakhir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah takdirkan kita masuk surga, adalah langsung melihat wajah Allah, ru'yatullah. Dan ini kenikmatan yang tidak ada bandingan di surga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada penduduk surga di balik tabir, dan tabirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada cahaya, maka Allah mengatakan, Saluni ma syi'tum fahaza yaumun mazid. Mintalah kepadaku, mintalah kepadaku. Ini adalah hari tambahan nikmat untuk kalian. Maka penduduk surga mengatakan, Ya Rob, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilanal jannah wa tubaiduna anin nar. Engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami. Bukankah engkau sudah masukkan kami ke surga? Bukankah engkau sudah mengeluarkan kami dari neraka? Sudah cukup ya Rob. Tapi Allah mengatakan, Saluni ma'syi, minta-minta. Maka kemudian mereka meminta agar Allah meridhoi mereka tinggal di surga, dan Allah tidak pernah murka sedikit pun. Karena kalau Allah murka, maka nasibnya akan sama dengan Adam, dikeluarkan dari surga. Kemudian permintaan yang kedua, agar mereka bisa melihat wajah Allah. Karena Nabi Musa pernah melihat wajah Allah di dunia. Musa meminta untuk dilihatkan wajah Allah di dunia. Allah katakan, Lan taroni, engkau tidak bisa melihatku. Akhirnya kemudian Allah singkap tabirnya, dan tabir Allah cahaya. Tiba-tiba semua penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan, demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan ru'yatullah, melihatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang selalu berjumpa dengan Allah dalam sholat di dunia, maka di akhirat kelak di surga kita paling sering berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.